wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Semangat. Semangat pagi loh ya. Iya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Untuk memastikan saya absen terlebih dahulu ya. Aini Ramadhani Putri. Alasannya? Izin sakit. Alvan Maulana Iza. Alvino Oktawinata. Altia Melsi Aljianti. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran matematika. Materinya yaitu tentang bilangan bulat. Apakah di sini ada yang sudah tahu tentang bilangan bulat? Tidak, Pak. Siapa yang sudah coba angkat tangan? Oh ini Aura. Apa yang kamu tahu tentang bilangan bulat? Bilangan yang bilangnya dibulatkan. Bilangnya dibulatkan. Ada lagi yang tahu tentang bilangan bulat? Bilangan positif dan negatif. Berarti di antara kalian ada beberapa yang sudah mengenal mulai tentang bilangan bulat. Tetapi sebelumnya ini kan kelihatannya kok belum semangat semuanya ya. Masih ngantuk. Oke, sekarang kalau semuanya berdiri, semuanya berdiri. Berdiri, semuanya tolong berdiri. Nah, biar kita tambah semangat, tolong kita nyanyi secara bersama dengan tepuk tangan lagu Pelajar Pancasila. Apakah sudah apa dengan lagu Pelajar Pancasila? Ya. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Ulangi terakhir yang berbarak khususnya kita pakai ini. Dari kreatif dulu ya. 1, 2, 3. Sekarang sudah mulai semangat? Sudah semangat? Ya. Terima kasih. Baiklah murid-murid, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi tentang bilangan. Ya, terus apa saja yang akan kita pelajari dalam bilangan bulat? Kalian semuanya bisa perhatikan slide yang ada di depan sini. Bapak akan jelaskan mulai dari materi yang kita pelajari. Jadi kita nanti akan belajar bilangan bulat mengenai bilangan dengan tangga dan juga membandingkan bilangan. Oke? Selain itu, tujuan pembelajaran kita nanti yaitu yang pertama adalah memahami bilangan dengan tanda. Jadi kira-kira tanda apa ya? Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami bilangan dengan tanda. Ini kira-kira tanda apa? Dan biasanya masih dalam kehidupan sehari. Kemudian yang kedua, dalam materi ini tujuan pembelajaran kita adalah menyajikan bilangan bulat negatif. Ada dua hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Apakah nanti kalian siap untuk mempelajari hal tersebut? Siap. Siap? Siap. Oke, karena kalian sudah siap, di sini saya Bapak memiliki pertanyaan pemakai. Di sini ada gambar apa ya? Sudah ada penjelasannya. Yang di sini ada Pulau Jawa. Oke, ada Gunung Semeru. Apakah ada yang tahu Gunung Semeru terletak di mana? Jawa Timur. Apakah siapa yang tahu? Jawa Tengah.
Malang, Jawa Timur dua-duanya. Letak kotanya di mana kira-kira? Trenggalek, Lumajang. Oke, jadi hampir jawabannya ada yang benar juga ada beberapa yang meleset. Jadi untuk Gunung Semeru itu letaknya tempatnya berada di 3 kabupaten. Ya, yang pertama adalah Kabupaten Malang, yang kedua adalah Kabupaten Pasuruan, yang ketiga adalah Kabupaten Lumajang. Dan juga kalau nggak salah ada 4, yang satunya adalah Kabupaten Probolinggo. Jadi saking besarnya, saking tingginya, maka dia melewati 4 kabupaten. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ya. Kalau yang satunya ada Palung Laut Jawa, apakah ada yang tahu Palung itu apa? Apa Bi? Sebuah lubang yang dalam. Di dalam dasar laut. Di dasar. Oke. Penjelasan dari April tadi memang sudah benar. Jadi yang namanya palung itu adalah melakukan ke dalam yang berada di dalam laut. Nah, di sini Bapak memiliki permasalahan. Yang pertama adalah Gunung Semeru dan juga Palung Laut Jawa. Untuk Gunung Semeru itu ketinggiannya berapa? Jadi ketinggian Gunung Semeru adalah 3.675 meter. Kemudian di sini Bapak juga memiliki Palung Laut Jawa yang terletak di Laut Jawa, di mana kedalamannya itu adalah 7.140 meter. Pertanyaannya kalau dipikirkan baik-baik, dari gunung yang menjulang tinggi ke atas dan palung yang melengkung ke dalam, dari itu kira-kira bagaimana kita bisa membuat tanda agar bisa membedakan yang ke atas itu bagaimana, yang ke dalam itu bagaimana, atau ke bawah. Satu-satu dulu ya. Oke, Aura. Ya. Positif. Dalam. Oke, ada lagi yang mau memberikan jawaban? Tapi dengan mengartikan contoh seperti dari semua, kemudian dari ke bawah itu disimbolkan dengan negatif, kalau ke atas adalah positif. Oke, ada lagi yang punya jawaban berbeda atau pendapat berbeda? Jadi di sini beberapa ada yang sudah memahami ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kita memberikan simbol atau tanda pada ketinggian Gunung Semeru dan juga kedalaman Laut Jawa, nanti setelah ini Bapak akan menjelaskan lebih dalam bentuk pembelajaran. Murid-murid, kita nanti pembelajarannya dalam bentuk berkelompok. Jadi kalian semuanya nanti akan berkelompok dengan teman kalian. Oke, kita bersepakatan dalam pembentukan kelompoknya. Pak Bagus yang menentukan atau kalian sendiri yang menentukan? Sendiri, Pak. Bagaimana? Sendiri, Pak. Nah, oke, Aura bagaimana? Tunjukkan oleh saya. Oke, jadi ada teman kalian yang menyampaikan ide bahwa pembentukannya saya menentukan. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu pada kalian semuanya. Kita sepakati secara bersama. Pembentukannya coba yang pengen secara kalian sendiri yang membentukkan coba angkat tangan. Hampir semuanya ya. Yang pengen saya yang menunjukkan. Yang menentukan saya. Saya boleh bertanya pada Aura. Kamu kenapa kok dalam pembentukan kelompok tidak mau langsung sendiri yang menentukan? Oh, tidak boleh berteman. Oke. Mungkin Aura di sini ada teman yang ingin nyanyi solo kamu ada nggak? Desi, berarti kamu nanti boleh berkelompok dengan Desi. Silakan berkelompok dengan Desi ya. Oke, berarti Aura sudah selesai. Aura nanti dengan Desi. Oke, untuk yang lainnya, tolong pembentukannya silakan dibentuk. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, di mana di dalam satu kelompok tersebut harus terdapat cowok dan juga terdapat cewek. Silakan untuk dibentuk kelompoknya. Silakan. Kelompok yang dapat.
Oke, semuanya apakah sudah mendapatkan kelompok? Ada yang belum dapat? Tidak. Alhamdulillah berarti semuanya sudah mendapatkan. Oke, sebelum menginjak materi berikutnya, di sini Bapak membawa sebuah alat. Mungkin di sini ada yang tahu alat yang saya bawa ini? Termometer. Jadi benar, apa? Oke, benar. Jadi jawaban dari kalian semuanya benar. Alat yang saya bawa ini adalah termometer. Sekarang saya tanya, termometer itu fungsinya untuk apa? Ada lagi? Suhu. Oke. Jadi hampir semua jawabannya adalah mengukur suhu. Memang benar. Jadi termometer ini fungsi utamanya adalah mengukur suhu. Suhu apa yang diukur? Bisa badan, bisa ruangan, dan juga bisa air juga bisa. Jadi kaitannya dengan suhu kita mengukur dengan yang namanya alat dinamakan termometer. Nah, sekarang coba perhatikan di sini, walaupun kecil ya. Untuk termometer di sini ada beberapa bilangan yang muncul. Ya, kira-kira ada apa aja di sini? Ada 35, ada berapa lagi? 37, ya kan? Ya, banyak ya di sana. Ya kan ya, ini ada 42 dan lain-lainnya. Oke. Nah, di sini dari termometer yang saya bawa di sini, Bapak menunjukkan suatu permasalahan, ya, permasalahan yang nanti akan kalian kerjakan dan juga kalian bahas secara kelompok. Permasalahannya apa? Tolong perhatikan slide yang ada di depan. Nah, antara termometer saya dengan termometer yang digambar ini berbeda tapi sama saja. Jadi di sini termometer karena fungsi termometer itu adalah untuk mengukur suhu. Di sini ada permasalahan. Ini termometer pertama itu dibawa ke Dieng. Ada yang tahu Dieng di mana? Jawa Barat. Ada yang tahu? Yang keempat adalah di Jawa, tahu? Nah, Dieng itu salah satu daerah dengan ketinggian yang dingin, dengan ketinggian yang agak ekstrim, sehingga di sana suasananya adalah dingin, suhunya adalah dingin. Di sini di Dieng, setelah diukur dengan termometer, ternyata suhunya adalah suhu udaranya adalah negatif. Sedangkan termometer yang satunya itu mengukur di kota Surabaya. Surabaya berkota dari provinsi Jawa Timur. Pada waktu termometernya di Surabaya, suhu termometernya bukan lagi negatif 2 seperti di Dieng, tetapi menjadi 20. Nah, anak-anak semuanya, dari permasalahan yang saya tampilkan di sini tadi, nanti akan membawa kalian pada lembar kerja yang ada di lembar yang Pak Bagus bawa. Nanti lembar ini akan saya bagikan satu persatu pada kelompok kalian. Tolong nanti untuk didiskusikan permasalahan ini secara berkelompok, saling membantu sesama teman kelompok sehingga semuanya nanti dapat memahami materi dengan sangat jelas. Saya akan membagikan ini pada kalian satu persatu. Silakan. Yang belakang. Oke, semua sudah dapat lembar kerja? Di situ ada permasalahan kelompok yang harus kalian selesaikan. Ya, permasalahan itu berkaitan dengan suhu. Tolong masing-masing kelompok berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama sehingga nanti semuanya dapat memahami materi yang dilakukan. Bapak akan memandu jalannya diskusi yang kalian lakukan. Oke, ada yang tanyakan? Gimana? Ya, silakan nama berdiskusi. Oke, silakan mulai untuk berdiskusi. Jadi suhu di Dieng adalah minus 2 derajat Celcius. Sedangkan Surabaya kira-kira itu derajat Celcius. Pertanyaannya adalah
Ya, Taganas berikut katanya positif atau negatif. Oke, yang tanya. Ada lagi yang bertanya? Mengalami kesulitan? Iya, udah. Udah kamu kasih satu. Kan dia harus dibawa. Kalau di atas semua kan berarti Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Kelas ini bagaimana? Sudah selesai? Oke, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Oke, baiklah anak-anak, karena tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok secara bersama-sama, sudah mampu menyelesaikan soal kelompok tadi, maka selanjutnya Bapak ingin masing-masing dari kelompok melakukan presentasi hasil jawaban kalian. Apakah bisa? Bisa. Mungkin di sini saya tawarkan dulu. Adakah kelompok yang mau maju pertama untuk mempresentasikan hasilnya? Mau bareng-bareng ya? Oke, baiklah. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju depan menyampaikan hasil diskusi. Beri tepuk tangan dong, beri tepuk tangan. Yang lainnya tolong mendengarkan, kita mendengarkan hasil penjelasan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempersiapkan hasil kelompok. Di sini ada Jadi dataran tinggi itu kan semakin dingin itu berarti semakin negatif. Kalau dataran rendah semakin panas maka semakin positif. Bagaimana nanti jawaban dari kelompok 1? Sudah jelas dan Sudah jelas. Itu sudah jelas ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Arbi. Tepuk tangan buat Arbi. Oke, baiklah. Kelompok 1 sudah melaksanakan presentasi. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya tadi yang angkat tangan adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya juga. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan
ada positif atau negatif. A. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. B. Suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan dengan 0 derajat Celcius. Karena A. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Ditulis 6,5 derajat Celcius. Dan B. Suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat Celcius. Karena setelah dari memahami, bila ada kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya adakah kelompok yang mau bertanya ke kelompok 2? Oke, dari kelompok 3 silakan. Kenapa bilangan tersebut negatif? Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Kenapa bilangan negatif? Apakah harus ada ketemunya? Silakan jawab. Membedakan antara. Oke, jadi itu digunakan untuk membedakan yang positif dengan yang negatif. Bagaimana jawaban dari kelompok 1, kelompok 3? Bisa diterima? Bisa. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 3. Beri tangan. Silakan untuk ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi semuanya sudah melakukan presentasi dengan sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya sampaikan terima kasih atas presentasi yang sudah kalian lakukan dan juga diskusi yang sudah kalian lakukan. Nah, sekarang hasil diskusi kalian tadi sudah kalian presentasikan dengan sangat jelas. Sekarang kita melakukan refleksi dari apa yang kita pelajari tadi. Jadi, yang kita pelajari tadi adalah kaitannya dengan bilangan bulat. Sekarang kita refleksi secara bersama-sama. Dalam bilangan bulat tadi disajikan ada termometer. Termometernya ada yang menyatakan dia dalam bilangan positif, ada yang menyatakan dalam bilangan negatif. Pertanyaannya, berarti bilangan bulat itu ada bilangan apa saja? Bulat negatif, bulat nol. Bilangan bulat nol, ada bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat negatif tandanya apa? Strike seperti kurang. Kalau bilangan bulat positif, harus ditambah ya, atau tidak usah ditulis. Untuk bilangan bulat nol, apakah ada tandanya? Tidak ada. Berarti Anda semuanya sudah dapat memahami tentang bilangan bulat. Berikutnya, saya ingin menanyakan kembali. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau kita mengukur suhu di tempat dingin itu selalu negatif, ada yang tahu? Karena apa? Suhu dingin itu bagaimana? Ya. Karena semakin tinggi, Tempatnya, semakin dingin sehingga bernilai negatif atau semakin tua. Oke, benar. Jadi jawaban dari teman kalian, tempat yang semakin dingin itu semakin mendekati 0, bahkan bisa sampai di bawah 0. Tempat yang semakin panas maka semakin menuju ke atas atau menjauhi menuju ke arah positif. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Contoh, kalau air mendidih kira-kira suhunya berapa? Air mendidih. Oke, air mendidih pelajaran IPA 100 derajat. Terima kasih sebelumnya. Hasil refleksi yang kita lakukan tadi berarti kalian dari apa yang sudah kalian lakukan, beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan kalian mau menjawab, dan hasil refleksinya juga menunjukkan bahwa kalian ada pemahaman yang lebih daripada sebelumnya terkait tentang materi bilangan bulat, utamanya bilangan positif, negatif, dan juga penggunaan bilangan positif dan negatif. Oke, sekarang agar lebih memahamkan materi yang kita pelajari pada kali ini, setelah ini saya akan berikan oleh-oleh pada kalian. Oleh-olehnya dikerjakan sekarang. Ya, oleh-olehnya adalah kalian harus mengerjakan soal kuis berikut ini yang akan saya tampilkan pada slide di depan.
silakan siapkan 1 lembar kertas dan juga ballpoint untuk mengerjakan. Semuanya sudah menyiapkan 1 lembar kertas? Sudah? Oke. Di sini Bapak memberikan beberapa permasalahan yang nanti tolong dikerjakan secara individu. Kalau tadi kan sudah kelompok, kalau sekarang tolong dikerjakan individu dalam waktu 15 menit sebelum pelajaran selesai. Tolong nanti untuk hasil jawabannya dikumpulkan di depan. Sini kami. Pertanyaannya adalah yang bisa mulai dikerjakan? Bisa, Pak. Silakan untuk mulai mengerjakan. Dalam hitungan ketiga silakan mulai. 1, 2, 3. Silakan. Apakah ada yang belum mengumpulkan? Ya. Semua sudah mengumpulkan? Ya. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau mengumpulkan dengan tepat waktu, sudah mau mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mau bermanfaat untuk kita semuanya. Karena waktu kita sudah berakhir, sekian dari saya. Ada waktunya saya mohon maaf. Tetap semangat, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, please.